Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara mahasiswa STIK, PTIK dan seluruh jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia. Pada pagi hari ini saya akan ungkapkan salah satu yang ditulis oleh ulama kita dari Indonesia, tepatnya dari Tanara, Banten, yaitu Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Di dalam kitab Nasha'ihul Ibad, beliau Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani mengutip ungkapan bahwa Sultanul Aulia, ini populernya ya, terkenalnya, yaitu pemimpin para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Istilah Al-Jailani itu boleh dibaca dua itu. Boleh dibaca Al-Jailani, boleh dibaca Al-Jilani. Ini sangat populer ini, ulama namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau beliau disebut Al-Jailani, lebih kepada beliau ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis. Tapi kalau suka dibaca Al-Jilani, beliau lebih kepada ilmu tasawuf. Nah, itu boleh dibaca dua itu. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, boleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bapak-bapak, saudara-saudari ibu sekalian, jadi sekali lagi di dalam kitab Nasha'ihul Ibadnya Syekh Nawawi Al-Bantani itu ada ungkapan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi atau Al-Jailani. Kata beliau, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, la budda likulli mu'minin fi sa'iri ahwalihi min salatati asya. Seharusnya, ini ungkapan beliau, la budda itu diartikan seharusnya. Kalau seharusnya itu bahasa Indonesia ya wajib ya. Likulli mu'minin, setiap orang yang beriman. Mukmin itu bahasa Arab arti aslinya adalah orang laki-laki yang beriman. Aslinya. Tapi rumus, ini namanya cara ngaji ilmu bahasa Arab ini. Ini ilmiah. Kalau di bahasa Arab disebutnya lafaz laki-laki, berarti perempuan ikut. Itu rumus. Sekali lagi, di dalam bahasa Arab kalau lafaznya laki-laki, muzakkar, berarti perempuan ikut. Tapi kalau lafaznya muannas, kalau lafaznya perempuan, laki-laki enggak ikut. Satu contoh biar tambah mantep ini. Itu assalamualaikum, alaikum itu artinya buat orang laki-laki. Kalau orang perempuan assalamualaikunna. Jadi kalau orang perempuan itu alaikunna. Tapi kalau laki alaikum. Tapi sekali lagi tadi rumus, kalau lafaznya laki-laki berarti perempuan ikut. Makanya kita nggak perlu bilang assalamualaikum walaikunna, nggak perlu. Tapi kalau jamaahnya yang kita hadapin jadi wong wadon kabeh katanya, orang perempuan semua, baru kita bilang assalamualaikum. Udah, itu rumus cara ngaji bahasa Arab. Korelasinya nyambungnya ke sini. Jadi kata beliau likulli mu'minin, banyak di dalam hadis juga kan sering dibilang lapasnya laki-laki, mudzakkar. Jadi di sini dibilang wajib likulli mu'minin, setiap orang beriman, berarti tanda kutip laki-laki maupun perempuan. Bisa iri ahwalihi, di dalam setiap keadaannya. Artinya di setiap keadaannya, bagaimanapun kondisinya, di mana saja berada gitu. Wajib melakukan min salasati asya'a, dari 3 perkara. Ini kita ini semua nih, bapak-bapak, saudara-saudara ibu sekalian, terutama para mahasiswa. Jadi di mana saja kita berada, ini paling tidak ada 3 kewajiban buat kita sebagai orang beriman. Yang pertama, amrun yamtathiluhu, perintah apapun itu wajib ditunaikan. Begini memahaminya,
Di dalam Islam, apapun yang diperintahkan kepada kita semuanya pasti masuk akal. Semuanya, apapun perintah dalam Islam, semuanya setelah dicerna itu pasti masuk akal. Dalam waktu bersamaan pasti ada hikmatnya. Oke, saya contohin. Kita disuruh sholat, itu masuk akal. Kita disuruh sholat, sebab sholat itu ad-du'a'u, kita berdoa. Kita disuruh puasa, itu masuk akal. Minimal ketika kita puasa biar ada kepedulian sosial kita. Kita haji, ini aktual nih, kemarin belum lama kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang baru pulang haji. Itu haji, itu menapak tilas. Menapak tilas siapa? Kerohanian Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Makanya di istilah bahasa biar gampang begini, ibadah haji itu kalau enggak dijiwai, kalau enggak dihayati, tidak akan bermakna, tidak mempunyai hikmat. Ya, ibadah haji itu menapak tilas saja. Kalau enggak dijiwai, enggak dihayati, enggak berbekas, enggak ada efeknya. Makanya istilah mudah secara fikihnya, menapak tilas itu adalah sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berarti kesimpulannya, kalau enggak ada Nabi Ibrahim, enggak ada ibadah haji. Beda dengan sholat, beda dengan puasa. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, fikih di dalam Islam, termasuk di dalam kajian kita seperti ini, bahwa apapun yang diperintahkan dalam Islam itu semuanya pasti masuk akal. Dalam waktu bersamaan pasti ada hikmatnya, pasti ada manfaatnya. Nah, sekali lagi yang menarik, setiap perintah di dalam Islam itu, apapun tadi saya sebutin, itu contoh-contoh aja, itu enggak ada keringanan boleh ditinggalin. Coba dah, perintah di dalam Islam nih, ibadah apa aja, enggak ada keringanan boleh ditinggalin. Saya contohkan spesifik aja, sholat. Sholat itu perintah. Ketika kita diwajibkan menunaikan ibadah sholat, enggak ada sama sekali diperbolehkan untuk meninggalkan, enggak ada. Yang ada itu dan banyak itu adalah cara ngerjainnya. Kita wajib sholat 5 waktu secara istiqomah, secara kontinu ini. Kita wajib menunaikan sholat 5 waktu, enggak ada keringanannya untuk boleh ditinggalin. Tapi cara mengerjakannya banyak sekali keringanan. Oke, kita yang masih pada sehat nih, alhamdulillah. Kita sholat wajib berdiri. Wajib berdiri. Kalau ada orang sehat kayak kita nih, ketika sholat langsung duduk, nggak sah. Loh, bagaimana kalau orang yang sakit? Bagaimana kalau orang yang lemah? Atau ini kausalitas kita nih, bisa jadi kita suatu saat bepergian pakai pesawat, suatu saat kita bepergian pakai kereta, suatu saat kita bepergian pakai bis, dan seterusnya dan seterusnya. Itu disebut namanya rukhsah. Ketika kita ingin sholat, nggak memungkinkan sholat kita dengan cara berdiri, boleh duduk, boleh lungguh, gitu. Berarti keringanan cara mengerjakan ibadah. Atau kemungkinan besar ini udah pasti mungkin Pak, nanti suatu saat para mahasiswa ini ditugaskan di suatu tempat, itu yang tidak memungkinkan sholat tiap waktu. Zohor nggak memungkinkan dilakukan pada waktu zohor, asar nggak memungkinkan juga, atau maghrib isya nggak memungkinkan dilakukan sholat tiap waktu. Nah, ternyata ada keringanan, ada dispensasi, ada rukhsah, boleh dilakukan sholat itu tidak setiap waktu, akan tapi ada penggabungan, disebut jamak. Atau lebih spesialis lagi nih, bukan hanya di jamak aja, bukan hanya digabung aja, bahkan mendapat diskon sholat itu. Sholat yang asalnya 4 rakaat boleh dikerjakan cuman 2 rakaat. Itu namanya qashar. Ya, menarik nih. Mulia mana? Jamak takdim sama jamak takhir. Baik. Gini, menariknya tadi jamak takdim, jamak lah digabung kan? Jamak itu gabung. Kalau qashar itu diringkas. Sekarang bagaimana kita sholatnya itu afdolnya jamak takdim? Takdim itu dilakukan pada sholat yang pertama. Contoh zohor sama asar dilakukan pada waktu zohor, itu namanya takdim. Atau maghrib dengan isya dilakukan pada waktu maghrib, itu namanya takdim. Kalau yang kebalikan, takhir, zohor dengan asar dilakukan pada waktu asar, maghrib
dengan isya dilakukan pada waktu isya. Nah, yang menarik tadi, mana lebih utama kita kerjain di waktu takdim atau takhir? Ternyata keutamaan itu disesuaikan dengan kondisi. Kalau kita memungkinkan sholat jamaah takdim, dilakukan sholat jamaah takdim. Tapi kalau enggak memungkinkan, ditakhirkan saja. Sebab biasanya kalau takdim itu kita terburu-buru gitu. Tapi kalau takhir waktunya agak luas. Saya contohin. Kalau takhir seolah-olah kita meremehkan, nyepelekan. Oh gitu. Ya, hakikatnya tadi dikondisikan. Jadi kembali ke kitanya. Contoh, kita kalau sholat zohor jam 1 atau setengah 1, ini bisa jadi terburu-buru. Kenapa? Sebab kendaraan mau berangkat jam 1. Entah apapun, relatif tuh kendaraannya tadi, saya bilang pesawat, kereta dan sebagainya. Ini ya jadi terburu-buru ya, atau kita ada tugas dan sebagainya. Ternyata kerjaan itu atau tugas itu dimulai contoh jam 12 sampai jam 3 atau setengah 4, lewatlah waktu sholat zohor. Maka untuk lebih tenangnya, lebih nyamannya, berarti kita takhirkan saja. Jadi kembali istilah dikondisikan, disesuaikan dengan kenyamanan kita. Itu salah satu rukhsah. Nah, ini kembali ke tadi ini. Jadi ibadah perintah di dalam Islam itu semuanya pasti masuk akal dan semuanya pasti ada hikmatnya gitu. Itu namanya amrum yamtathiluhu. Jadi dalam kondisi bagaimanapun tentu ada perintah yang wajib kita tunaikan, dan sekali lagi setiap perintah pasti ada hikmatnya. Bisa jadi hikmat itu bukan kita peroleh sekarang, bisa jadi di kemudian hari dan seterusnya dan seterusnya. Baik, hadirin wal hadirat yang kami muliakan, itu yang pertama itu. Yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam hidup dan kehidupan kita sebagai orang yang beriman, wa nahyun yajtanibuhu, larangan yang wajib kita tinggalkan. Kebalikan ini, kontradiksi. Kalau tadi perintah, kalau sekarang larangan. Sekali lagi, apapun di dalam Islam yang dilarang itu pasti ada hikmatnya, pasti ada manfaatnya. Apa aja? Yang menarik begini, saya bilang, bahasa saya ini biar gampang. Kalau perintah tadi nggak ada keringanan boleh ditinggalin, tapi kalau larangan nggak ada keringanan boleh dikerjain. Bahasanya apa? Kalau udah dilarang ya dilarang, udah nggak ada keringanan, boleh dikerjain. Saya contohin biar gampang begini. Mencuri, judi, mabok-mabokan, jelas-jelasan itu adalah dilarang. Dalam kondisi bagaimanapun nggak ada keringanan boleh. Contoh biar gampang nih. Mencuri, jelas-jelasan itu dilarang. Karena dilarang, nggak ada dengan sebab apapun orang boleh mencuri, gitu maksud saya. Nggak ada. Alasan begini, wah nanti saya kalau nggak mencuri, kalau nggak nyolong, keluarga saya nggak makan, atau keluarganya ada di rumah sakit, perlu biaya. Kalau nggak mencuri, bahasanya biar gampang apa? Nggak ketebus rumah sakit, jadi mencuri nggak boleh. Atau begini, ada orang mencuri, hasil curiannya dia berikan kepada masjid untuk renovasi, diberikan kepada yayasan, atau diberikan kepada fakir miskin, tetap nggak boleh. Perbuatan baik harus dari asli atau asal muasalnya atau modalnya harus dari yang baik juga. Makanya kalau ada orang mencuri kemudian hasil curiannya diberikan pada fakir miskin, makanya tidak ada istilah maling dermawan. Nggak ada itu. Maling ya maling, haram, dosa, nggak boleh, meskipun hasilnya diberikan kepada fakir miskin. Jadi istilah filosofis dalam Islam, falsafahnya, nggak ada orang jahat itu jadi dermawan, nggak ada. Perbuatan jahat ya jelas jahat. Makanya dalam surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sing api-api gitu, yang baik-baik pahalanya akan diperlihatkan. Sing welek-welek, yang jelek-jelek, dosa-dosa pun akan diperlihatkan. Nggak ada perbuatan dosa kemudian dia tutup dengan perbuatan baik jadi hilang dosanya, nggak ada, pasti itu.
Makanya tadi saya bilang, kalau larangan nggak ada keringanan boleh dikerjain. Ya tadi saya contohin kan mencuri. Apa contoh lain lagi? Mabok. Oh ini loh cuaca contoh lagi dingin, mabok dulu dah. Biar hilang dingin, tetap nggak boleh. Pokoknya yang namanya larangan tetap apa? Bahasa tetap jelas, tegas, nggak boleh dikerjakan. Beda dengan perintah tadi. Kalau perintah ada keringanan untuk tidak dikerjakan. Tapi nanti bahasanya keringanan itu untuk namanya digabung atau dikosor. Tapi untuk meninggalkan nggak ada. Kebalikan, kalau larangan nggak ada keringanan boleh dikerjakan. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, itu yang kedua tuh, ya, ungkapan dari Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang menariknya ini diungkapkan oleh ulama kita ini. Pada saat kita sudah Sholat jamaah ya. takdim, ternyata masih ada waktu lagi kalau kita melaksanakan Masih ada waktu sholat asar. Artinya waktu yang kedua. Ya, gini menariknya. Contoh, biar gampang nih, kita dari Bandung jam 1. Perkiraan kita sampai Jakarta bahasa asar atau sebelum asar lah. Ini karena kita posisi musafir, jadi posisinya ini kedudukan kita musafirnya. Kemudian kita jamak sholat zuhur dengan sholat asar di waktu zuhur, masih di Bandung. Ternyata pas sampai di Jakarta masih jam 4. Berarti kan asar baru masuk, kemudian maghrib masih jauh. Karena kita udah jamak tadi, nggak perlu sholat asar lagi. Kalau sholat asar lagi namanya nggak pede. Apa nggak pede itu? Nggak percaya diri. Nah, tapi tadi istilahnya kita statusnya lagi musafir. Karena kita lagi musafir, ya udah kita sholat jamak. Meskipun sampai di tujuan, sampai di tempat atau sampai rumah lah, masih ada waktu, itu udah nggak usah ngulang lagi gitu. Ya mungkin kondisi tadi karena di jalanan atau lagi di mana nggak khusyuk dan sebagainya. Tapi untung Pak, bapak-bapak, saudara-saudara, ada orang lagi sholat pikirannya kemana-mana, masih untung, masih bagus. Kita lagi sholat nih, pikiran kita kemana tahu, kacau, nggak khusyuk, masih bagus. Ketimbang kemana-mana, kagak sholat. Makanya rajinnya orang ibadah secara spesifik, secara khusus sholat, itu jangan dilihat lagi di kampung halaman. Kita ini semua, kita pengen tahu orang itu rajin sholat, jangan lagi di rumahnya, jangan lagi di kampung halamannya. Lihat ketika dia lagi musafir. Ketika dia lagi musafir, ketika dia lagi bepergian, masih rajin sholat, masih mikirin sholat, meskipun sholatnya tadi dijamak, digabung atau dikosor, diringkes, berarti memang betul-betul rajin ibadah sholat. Lagi musafir aja, lagi tugas aja, lagi repot aja masih mau sholat, apalagi kalau di kampung halamannya. Nah itu patokannya tadi. Patokannya orang rajin sholat itu jangan lihat lagi di rumah, jangan lihat di kampung halaman, ya lagi musafir. Nah itulah salah satu rukhsah atau ar-rukhsah asy-syar'iyyah, keringanan-keringanan dalam melakukan ibadah, ada namanya rukhsah ya. Baik, silakan Pak. Kalau kita jamak Ya. jamak takdim tadi. Jamak takdim ya di awal. Zuhur sama asar. Ya. Pada saat kita kan tidak kosor tidak kosor. Ya jamak. Berarti kan kita sholat zuhur dulu. Baru disambung sholat asar. Asar ya. Setelah tahiyat akhir, Betul. salam. Lanjut sholat asar ya. Untuk niat, Ustaz. Ya. Pada saat kita sholat zuhur, kita sholatnya hanya sholat zuhur biasa. Kemudian pada saat sholat asar, kita sholat ininya apa? Usolli niatnya itu Ya. jamaah takdim ilal duhri kan gitu. Pada saat yang sholat zuhurnya itu apakah sudah niatnya sudah dijamak juga? Oh gitu, sholat zuhurnya. Baik, gini. Kalau kita ini sholatnya sholat jamaah takdim nih, zuhur dengan asar. Oke lah kita contoh, kita sholatnya jam 1 dah. Kalau jam 1 udah jelas berarti sholat zuhur. Kalau sholat takdim itu yang disebut takdim nyambungnya itu sholat yang kedua. Gitu. Oke saya contohin. Kita niatnya sholat zuhur dengan sholat asar di waktu sholat zuhur jam 1. Nah sholat zuhurnya itu diniatkan sholat seperti biasa nggak apa-apa gitu. Berarti sholat duhurnya hanya usolli fardhu duhri Ya, arba'rokaatin arba'rokaatin mustaqbil kiblati, entah kita sendiri atau Siap. berjamaah.
Nah, Pas sholat asarnya sholat itu. asarnya baru ditarik jamak Jamak. takdim. Usolli fadl asri arba rakatin mustaqbil qiblati jam'at takdimin. Atau gini, menarik ini masalah niat. Niat itu hakikatnya ada di hati. Kalau niat pakai bahasa Arab, monggo silahkan. Kalau mungkin lupa atau mungkin repot ngatur susunannya, pakai bahasa Indonesia. Kalau repot juga dalam hati aja, ya Allah saya mau sholat jamak ini, mau sholat gabung, sholat asar di waktu zuhur, sah itu. Jadi niat itu hakikatnya di hati, jadi disesuaikan dengan marumnya kita, mantepnya kita. Tapi yang penting tadi, yang jamak itu, yang disebut jamak takdimnya itu ketika niat sholat asar, atau ketika kita jamak antara sholat maghrib dengan isya. Jadi sholat isyanya ketika niat itu digabung atau takdim. Atau tadi bahasa saya, andai kata kita nggak pakai bahasa Arab nggak apa-apa, digabung. Bahasa kita apa ya, takdim itu saya sholat asar jamak dengan sholat zuhur gitu. Jadi istilahnya digabung aja. Jadi waktu sholat yang keduanya itu ditarik. Atau dibalik, ini tambahan fikih nih, kalau kita sholat takhir gitu, jadi waktu dikerjakan waktu asar, ya sholat asar biasa niatnya, tinggal ketika zuhurnya itu kita bilang jamak takhir gitu pada waktu sholat asar. Awalnya dulu kan sholat di akhir asar kita melakukan kan duhur dulu kan. Nah bedanya gini, menarik Pak, kalau takdim ya jamak takdim nih, itu ora kena ora, mau nggak mau zuhur dulu baru asar. Atau ketika maghrib dengan isya, di waktu maghrib mau nggak mau maghrib dulu baru isya. Pada saat dilakukan sholat isya atau asar, Nah kalau takhir dilakukan pada waktu asar, berarti itu bebas, mau asar dulu baru zuhur, atau zuhur dulu baru asar. Sebabnya kalau kita kerjain waktu asar, contoh jam 4 nih, kita sholat asar dulu baru zuhur, emang yang punya waktu adalah asar. Kalau kita kerjakan zuhur dulu, emang urutannya zuhur baru asar. Jadi perbedaannya itu atu. Kalau jamak takdim, mau nggak mau yang punya waktu dulu kita kerjain. Tapi kalau jamak takhir bebas, mau yang punya waktu kita kerjain baru yang sholat awal, atau sholat awal dulu baru yang punya waktu, ya kayak isya lah. kalau jamaah ada qomat nggak setelah kita melakukan sholat yang pertama itu untuk kedua? Baik, sebetulnya qomat itu untuk memastikan bahwa ini sholat sudah ditegakkan atau akan ditegakkan. Maka untuk sholat zuhur dengan asar digabung, atau maghrib dengan isya digabung tadi di jamak, enggak pakai qomat juga enggak apa-apa, baik sholat sendiri maupun berjamaah. Cuman dikomatin atau dikomahin itu untuk memastikan bahwa tadi itu sholat zuhur, sekarang kita akan sholat asar, atau tadi kita sholat maghrib, kita akan sholat isya. Itu jadi iqomah itu sekali lagi buat penanda aja, memastikan bahwa ini kita sholat untuk yang kedua dari sholat yang pertama tadi, entah zuhur atau maghribnya. Jadi intinya nggak pakai iqomah nggak apa-apa, itu istilahnya. Nuhun sewu Pak Ustadz. Karena kan kadang saya itu ditanya sama anak saya. Baik, Kalau Pak. anak SD SMP ini kan kadang pelajaran sekolah itu Iya. kan strict itu Pak Ustadz. Mungkin adik-adik juga yang punya anak. Lah, ini kan karena dulu waktu saya sekolah itu kan juga ngapalkan itu ya, niat itu kan, karena kan diujikan itu kadang di sekolahan itu. Misalnya saya jamak takdim ini, jamak takdim duhur sama asar. Begitu saya sholat duhur, karena ini waktunya duhur seperti tadi Pak Ustadz sampaikan, ini wilayahnya duhur, jadi saya sholat duhur dulu, niatnya biasa kan gitu. Tapi begitu saya sholat asar mau saya jamakkan ke duhur, saya baru niatnya usolli fardhu duhri jamaah takdimi ilal duhri arba rokaatim, nah, kan gitu. Nah kan ada ilal duhrinya, artinya kita jamakkan ke duhur kan gitu. Nah kemudian saya mulai agak bingung pada saat saya ngobrol dengan beberapa orang yang punya pendapat kalau mau sholat jamak, ya pada saat kita sholat pertama itu harus sudah niat jamak, karena kalau tidak diniatkan jamak nggak bisa gabung. Nah saya juga
juga agak bingung pendapat yang seperti ini. Terus yang kedua Pak Ustadz, kaitan dengan jamak ini menarik karena gini, saya kadang ada ketemu dengan beberapa orang, misalnya jamak ini kan pada saat kita sedang musafir, disampaikan bahwa ini bisa 3 hari kan gitu tenggang waktunya selama kita masih musafir. Jadi misalnya saya bepergian dari rumah sampai ke mana yang jauh, di situ saya masih bisa jamak, tenggang waktunya keringanannya sampai 3 hari. Nah cuman kalau dalam persepsi saya, namanya kita jamak kan pada saat kita memang kerepotan tidak bisa sholat di masa itu. Misalnya saya naik kereta api nih, dari sini butuh waktu 6 jam karena saya sudah mau masuk waktu asar, jadi saya sholat jamak takdim dulu ke duhur kalau saya pulang naik kereta api, karena nanti begitu di kereta api kesulitan saya Pak Ustadz. Nah sampai sana saya sudah isya. Tapi ada juga orang yang berpendapat selama saya masih jadi musafir 3 hari ini saya jamak-jamak aja lah di rumah untuk menghemat kan gitulah. Itu bagaimana itu pendapat Baik. Pak? Masanya expire apa? Gini, ini ada 2 hal, saya coba ringkes saja ya. Waktu ini insya Allah sebelum jam 8. Gini, yang pertama tadi kita itu sholat yang pertama sholat niat biasa nggak apa-apa, justru yang kedua itu kita tarik gitu. Jadi yang wajib diniatin yang sholat kedua karena kita tarik, karena kita takdimin. Nah, yang membedakan kalau kita sholat safar, kita jangan jadi makmum orang yang sholat waktu gitu. Jadi kita sholat safar nih, mau sendiri mau jamaah, kita jangan ngikut dengan orang yang lagi sholat waktu, itu intinya. Nah, yang kedua tadi, kalau sholat jamaah itu sebetulnya bukan dalam keadaan musafir, boleh. Sekali lagi, kalau sholat jamaah, sholat yang digabung itu tidak harus dalam keadaan musafir. Dalam kampung rumah kita ada situasional yang nggak memungkinkan kita lakukan tiap waktu, boleh. Contoh, orang yang sakit di rumah sakit atau di rumah yang berat merepotkan kalau sholat tiap waktu, boleh dijamak. Atau, nah ini kebetulan nih ya, saya bukan subjektif ini, akan tapi objektif, bahwa bapak saudara-saudara nanti ketika menjalankan tugas sebagai menjaga keamanan, stabilitas dan sebagainya, itu nggak memungkinkan sholat tiap waktu, boleh dijamak, zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Intinya sholat jamak itu tidak dalam keadaan musafir, boleh, tapi situasinya nggak memungkinkan, bukan karena main-main. Yang dibalik masalah kosor. Kalau kosor itu yang diringkes kan sholat yang 4 rakaat doang, berarti zuhur, asar, isya dikosor menjadi 2 rakaat. Nah yang kosor inilah yang wajib ditunaikan kalau dalam keadaan musafir. Berarti kalau tidak dalam keadaan musafir nggak boleh kosor, itu bedanya. Kalau jamak dalam keadaan musafir dan tidak dalam keadaan musafir boleh, tapi kalau kosor harus dalam keadaan musafir. Kalau dalam kondisi bagaimanapun tapi di situasinya belum sampai musafir, nggak boleh dikosor. Nah itu yang perbedaan antara kosor dengan jamak. Sekarang bicara masalah expire tadi nih berlakunya. Oke, kita dari Jakarta pergi ke Cirebon atau kita dari Jakarta pergi ke Bandung, itu kan udah musafir. Yang disebut 3 hari 3 malam itu maksimal untuk kosor aja, kosor. Tapi kalau jamak selama kita tinggal di sana dan statusnya musafir boleh. Oke, kita dari Jakarta ke Cirebon itu niatnya seminggu, 7 hari. Yang boleh dikosor cuma 3 hari aja, selebihnya berarti boleh dijamak gitu. Hah? Kalau jamak enggak, kalau jamak selagi statusnya musafir. Ini mahasiswa ini misalnya S2 ke New Zealand gitu, terus ini mau berangkat ke Korea Selatan, iya, selama 1 minggu, memangnya 1 minggu itu bisa? Boleh. 1 minggu itu yang 3 hari itu boleh dikosor, kosor, diringkes 3 hari tok ya. Nah yang selebihnya 4 hari dijamak, Kosor dan jamak boleh itu. Jadi insidennya tadi yang dikosor itu kan yang 4 rakaat ya, jadi 2 rakaat. Tapi kalau yang dijamak itu cuma digabung aja ya, tapi sholatnya sesuai dengan rakaatnya. Dalam keadaan musafir yang boleh dikosor itu selama 3 hari aja,
Selebihnya nggak boleh dikosor, akan tapi jamak boleh selama dia status musafir, mau seminggu bahkan mau sebulan itu boleh dijamak. Mohon izin Pak Ya. Ustadz, kalau kosor tadi kan yang tenggang waktunya 3 hari masa, 3 hari, ya. masanya itu. Kalau jamak itu boleh kan gitu ya? Selama dia status musafir. Ini untuk jangan sampai kita ngakali sholat nih, Ya. kosor nih. Kosor itu kan pada saat memang kita kerepotan sekali, kita butuh cepet-cepet. Memang tenggang waktunya 3 hari, tapi kalau kemudian walaupun kita sedang musafir, tapi waktu kita longgar di situ, Nah. bisa sholat, ngapain kita kosor? Menariknya, Tapi kan ada yang baik. jawab, ya selama dikasih keringanan boleh-boleh aja saya kasih selama 3 hari itu saya kosor. Kan ini jadi ngakali sholat namanya. Ya baik, menariknya gini, kosor itu solusi jalan keluar aja. Tapi kalau kita perginya musafir dalam keadaan nyaman, nggak merepotkan, nggak melelahkan, ya sholat waktu aja. Jadi itu solusi doang. Kalau merepotkan, melemahkan dan sebagainya. Berarti intinya, selagi kita nyaman untuk sholat tiap waktu, sholat tiap waktu. Tapi kalau nggak memungkinkan karena situasi tertentu, karena kondisi tertentu, ya kita dikasih solusinya adalah dengan sholat jamak. Atau nggak memungkinkan juga, ya sholat kosor. Berarti bukan berarti kalau ada orang musafir itu semuanya harus dikosor jamak, enggak, dikondisikan sesuai dengan keadaan kita. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudari, Ibu sekalian, emang kalau ngaji fikih seperti ini, tasaulatnya pertanyaannya memang kaitan dengan fikih. Udah sampai di sini saja, mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini insya Allah ada hikmat dan manfaatnya. Kita tutup dulu dengan doa, kita awali dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim ya zal jalal wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.